Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulullah Sayyidina wa maulana Muhammadin abdillah. La haula wa la quwata illa billah, amma ba'd. Para pendengar setia Radio Dais, Radio Gaul, dan juga pemirsa MAJT TV dimanapun Anda berada. Alhamdulillah, segala puji syukur senantiasa selalu kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Segala limpahan karunia nikmat yang diberikan Allah kepada kita semuanya, sehingga pada kesempatan sore yang berbaik ini kaum muslim kita dapat menyimak kembali acara kajian sore di 107,9 FM. Salawat dan salam kita curahkan ke pangkuan baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, yang senantiasa selalu kita harapkan syafaatnya. Semoga kita kelak mendapatkan syafaatnya, amin ya rabbal alamin. Para pendengar pecinta Radio Dais, Radio Gaul, dan juga pemirsa MAJT TV, di tengah-tengah kita sudah hadir bersama Ustadz Muslihin LC MH kita sapa. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabarnya baik? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Begitupun juga untuk Anda semuanya kaum muslim, semoga di hari ini yang lagi kurang enak badan semoga lebih baik lagi, yang lagi sakit semoga penyakit Anda semuanya diangkat Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang sudah beredar ya untuk flyer di media sosial mengenai kajian pada kesempatan sore hari ini, yaitu dengan tema uang kas masjid untuk kegiatan. Bolehkah ini, boleh atau tidak? Nah, untuk Anda semuanya yang ingin bertanya di season kedua nanti melalui phone live-nya di 0246746352 atau SMS WhatsApp 082133670000. Baik, waktu kita berikan kepada Ustadz Muslihin dan untuk dipaparkan pada kesempatan sore hari. Monggo silakan Ustadz. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'alal arda masjidan wa tahura. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Para pendengar Radio Dais dimanapun Anda berada, para pendengar Radio Gaul Gabungan Ulama, pemirsa MAJT TV, pemirsa TV-ku, pemirsa entah melalui YouTube, Facebook, atau melalui apa saja. Alhamdulillah, di sore hari ini atas karunia limpahan rahmat, limpahan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, kita dapat saling bersapa kembali dalam keadaan sehat walafiat. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kesehatan kepada kita semua, senantiasa menambahkan rahmat dan berkah kepada kita semua. Amin Allahumma amin. Para pendengar dan pemirsa semuanya, alhamdulillah kita pada kesempatan kali ini akan membahas tentang uang kas masjid. Sebenarnya pembahasan wakaf atau pembahasan masjid itu sangat banyak. Mungkin bisa berpuluh-puluh kali pertemuan, karena pembahasan masjid itu tidak ada selesainya. Contoh misalnya di Masjid Agung Jawa Tengah saja, di sini ya terdapat misalnya di mana atau tanah wakafnya masjid atau yang boleh diiktikafi di masjid ini misalnya. Tanahnya ini sebesar puluhan hektar, mungkin 10 hektar atau mungkin 1 hektar atau berapa lebih pokoknya wis. Terus di lain sisi di masjid sini ada menara, ada toko-toko, ada pula di luar yang di luar jalan raya misalnya yang sana-sana ruko-ruko dan sebagainya. Itu juga permasalahan, boleh dibangun seperti itu atau tidak. Terus yang bisa diiktikafi yang mana? Ada juga tempat pertemuan hal atau tempat pertemuan atau tempat persewaan untuk pernikahan dan sebagainya. Ada juga hotel Masjid Agung dan sebagainya. Itu semuanya adalah permasalahan. Belum lagi ada mungkin di luar sana ada misalnya bangun masjid tapi tanahnya tidak wakaf misalnya. Ada pula yang mungkin tanah wakaf tapi ditukar guling. Dijual digantikan yang lain. Itu semuanya adalah pembahasan wakaf, pembahasan masjid.
hanya khusus masjid saja, belum sampai di tanah wakaf. Sehingga insya Allah ke depan kalau ada kesempatan lebih kita juga akan membahas tentang bab wakaf dan sebagainya, insya Allah. Jika tidak ada momen-momen tertentu, biasanya kalau momen tertentu biasanya juga temanya juga tertentu. Nah, para pendengar dan pemirsa semuanya, berangkat dari kasus atau berangkat dari persepsi banyak masyarakat, di antara pengurus masjid itu ada yang satunya beranggapan bahwa kalau misalnya mau mengadakan acara di masjid atau panitia masjid ya jangan sampai menggunakan kasnya masjid. Ada yang seperti itu. Di lain sisi banyak juga yang menggunakan ketika ada acara rapat misalnya, atau mungkin bahkan acara di luar daripada konteks masjid ya, contoh misalnya Maulid Nabi dan sebagainya. Itu apakah boleh menggunakan kasnya masjid? Atau contoh misalnya acara muharraman kalau santunan apakah boleh pakai kasnya masjid? Padahal itu juga tidak termasuk acara masjid. Nah, dari permasalahan-permasalahan seperti ini akhirnya dimunculkanlah satu pertanyaan, kasnya masjid apakah diperbolehkan untuk dibuat kegiatan? Nah, itu adalah salah satu di antara faktor terangkatnya tema pada sore hari ini. Yang seperti saya katakan tadi bahwa temanya sangat banyak tentang masjid. Kemungkinan insya Allah kedepannya juga akan membahas tentang banyak masjid ya. Ini di Masjid Agung Jawa Tengah sendiri itu terlalu banyak permasalahan kalau dibahas ya, nggak ada selesainya. Karena tanahnya hektaran, belum lagi dibuat relokasi pasar, belum lagi mau dibuat pesantren dan sebagainya. Ya itu semua bagaimana hukumnya? Kan kita hanya mungkin pakar-pakar sudah ada, tapi kan kita di sini hanya ibaratnya ngaji lah ya, membaca kitab kuningnya atau membaca takbirnya, sehingga kita juga akan mengetahui pembelajarannya atau hukumnya barangkali. Meskipun kita tidak pengurus masjid, saya enggak pengurus masjid ngopo ndadak arti enggak. Ilmu itu meskipun kita tidak kebutuhan di situ, kalau kita tetap mendengarkan ilmu insya Allah juga tambah pahala dan tambah keberkahan. Sama juga. Nah, dari kasus yang tadi atau timbulnya permasalahan tadi atau tema yang kita angkat ini tadi, bahwa apakah kasnya masjid itu boleh dibuat kegiatan. Nah, yang pertama adalah pastinya di sini ada perbedaan pendapat ya. Kalau kita membaca kitabnya Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami dalam kitab Fatawa Al-Kubro Al-Fiqhiyah atau Fatawil Kubro Al-Fiqhiyah, di situ beliau mengatakan tidak diperbolehkan. Tidak diperbolehkan. Nah, dan ini juga ada sebagian ulama Indonesia yang mengatakan seperti itu. Pokoknya ketika kasnya masjid ya harus untuk pembangunan masjid atau paling tidak hanya minimal gaji muadzin, gaji marbot, itu saja wis. Enggak ada yang lain. Misal mau mengadakan acara Maulid Nabi atau ada acara santunan, harus menarik yang lain lagi atau membuka donasi di momen yang lain lagi. Tidak boleh mengambil di kasnya masjid. Nah, dari Fatwa Al-Fiqhiyah Al-Kubro Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami, beliau mengatakan wahal yajuzu isti'malu hasril masjidi wa firashuhu li hajatin kahajatil ursi wa ka'ardi syai'in kal kutubi ala syamsi idza lam yakun minhu buddun amla. Ini di sini permasalahannya dikiaskan ya dengan permasalahan apakah boleh menggunakan karpet atau tikarnya masjid untuk kebutuhan yang lain, contoh hajatnya yaitu walimatul urus, meminjam karpetnya masjid, atau untuk kalau di sini dikatakan meme atau menjemur kitab ketika kitabnya itu basah misalnya terkena air atau apa, terus memakai tikarnya masjid untuk sebagai lemeknya atau sebagai tikarnya, apakah boleh padahal di situ tidak ada kebutuhan dan tidak ada kaitannya dengan masjid. Nah, ini.
Fa ajaba biqaulihi la yajuzu sarfu tilkal alatil lati qad yahtaju ilaiha masjiduha fa imarati masjidin akhar wala yabi'uha bal yajibu 'alan nadir hifdhuha li hajati dzalikal masjid. Tidak diperbolehkan menggunakan alat-alat yang tadi tersebut, alat-alatnya masjid yang terkadang dibutuhkan masjid. Padahal ini qad yahtaju, qadnya itu qad taklil atau qad terkadang. Qad yahtaju, terkadang masjidnya itu butuh fi imarati masjidan atau bahkan untuk memakmurkan masjid yang lain. Bukan hanya masjid itu tidak diperbolehkan. Dan tidak boleh juga dijual. Dijual alat tersebut. Bagi nadhir wajib yaitu hifdzuha li hajati dzalikal masjid. Wajib menjaganya dan untuk keperluan atau hajat-hajat masjid tersebut. Nah, ini adalah pendapatnya Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami. Bahkan beliau itu sampai tegas, wala yajuzu istimalu hasril masjidi wala firashuhu fi ghairi furshihi mutlaqan sawa'un akana li hajatin amla wasti'maluha fil a'ras min akbahil munkarat allati yajibu ala kulli ahadin ingkaruha wa qad syaddadal ulama'un nakira ala man yafrishuha bil a'ras. Sama sekali tidak diperbolehkan menggunakan tikernya masjid untuk keperluan-keperluan yang lain selain masjid. Contohnya di sini keperluannya adalah untuk pernikahan dan sebagainya. Bahkan wajib bagi setiap orang mengingkari. Mengingkari itu enggak ikhlas. Wah, ini bagaimana ini? Ini adalah tikernya masjid dipakai untuk acara nikahan atau untuk acara apa dan sebagainya. Ini umum pernikahannya, entah itu pernikahannya itu takmirnya masjid atau misalnya marbutnya masjid atau yang lain, tidak disebutkan. Ingkaruha, bahkan banyak ulama yang mentasydid, yaitu keras dalam mengingkari orang-orang yang menggunakan tikarnya masjid untuk keperluan-keperluan yang lain. Ini adalah menurut Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami dalam kitab Fatawil Kubroh Al-Fiqhiyah. Nah, dalam kitab yang lain kalau kita baca ternyata ada juga yang memperbolehkan ya, atau memperbolehkan itu dalam artian selama acara tersebut adalah berkaitan untuk mentakmirkan, memakmurkan masjid, itu boleh. Atau dalam artian yang lain selama acara tersebut bisa menarik orang untuk senang ke masjid, boleh. Jadi lebih mudah kalau di sini. Nah, karena saya banyak menemukan yaitu tadi takmir masjid yang atau mungkin pengurus masjid yang terlalu kekeh. Contoh misalnya rebana, alat rebana enggak boleh kecuali hanya untuk acara masjid misalnya. Enggak boleh. Ada lagi kasnya masjid enggak boleh kalau dibuat untuk danai misalnya takbir keliling. Padahal itu panitianya juga masjid. Misalnya atau Maulid Nabi misalnya. Panitianya juga masjid, pengurus-pengurusnya juga pengurus masjid. Tidak diperbolehkan dan sebagainya. Sehingga ini menjadi pertanyaan terus ini. Menjadi pertanyaan, loh boleh atau enggak kasnya masjid itu untuk, apalagi kalau kita lihat yang sekarang ya, kasus di masjid itu takmir masjid atau pengelolaan uang masjid itu ada yang mungkin bahkan harus nol setiap harinya. Yang sering kita mendengar beritanya masjid di salah satu masjid di Yogyakarta ya, Jogokarian atau apa itu ya, pokoknya itu masjid itulah. Itu prinsipnya adalah 0%, 0%. Hingga apa? Tapi setiap hari datang terus. Bahkan setiap Ramadan atau apa itu setiap acara buka bersama membuat mungkin 2000 porsi piring dan sebagainya. Itu setiap hari atau setiap nggak tahu, pokoknya itulah pada prinsipnya adalah 0, sehingga pengurus masjidnya malahan menjadi inspirasi bagi pengurus masjid yang lain, membuat semacam seminar atau bagaimana cara pengelolaan atau mengambil baratnya donasi dari orang sehingga berani mengenolkan uang masjid dan sebagainya. Di lain sisi juga ada yang mungkin di lain sisi yaitu kas masjidnya mangkrak. Mangkrak itu dalam artian banyak nggak ada kegiatan malahan. Ngendon.
Maka di situ juga ada permasalahan. Lah kalau model misalnya ada 150 juta, Iya. ada yang 200 juta, apalagi masjid-masjid yang di tempat umum ya seperti halnya masjid kereta, bandara, bandar udara dan sebagainya. Itu biasanya malah banyak biasanya. Dan di situ jarang ada kegiatan memang. Iya. Nah, di lain sisi juga mungkin takmirnya terlalu kencang, nggak boleh mengeluarkan uang masjid kecuali hanya untuk ini misalnya. Nah, itu ada kasus-kasus yang model seperti itu. Maka kita perlu membaca kitab yang lain selain dari Fatwa Al-Fiqhiyah Al-Kubra karangan Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami. Contoh di sini yaitu yang paling mudah, pendapat yang paling mudah yaitu kita baca dari kitab Bughiyatul Mustarsyidin, yaitu kitabnya para ulama Hadramaut ya, kumpulan-kumpulan fatwa yang diringkes sehingga menjadi permasalahan yang dikumpulkan di kitab Bughiyatul Mustarsyidin. Dalam Shahifah 65 cetakan Darul Fikr, masalah ya juzu lil qayyimi syira'u abdin lil masjidi yung tafa'u bihi linahwi nazkhin in ta'ayyanatil maslaha fi dzalika idzil madaru kulluhu min sairihil auliya alaiha. Boleh bagi pengurus, ini pengurus ya, bukan hanya nazir ini, pokoknya lil qayyim, orang yang mempunyai kekuasaan, orang yang bisa mengatur masjid, itu membeli budak untuk apa? Untuk keperluan masjid. Kalau sekarang nggak ada budak, maka boleh ya ibaratnya mendatangkan marbot untuk keperluan masjid, untuk ya membersihkan dan sebagainya, itu boleh. Terus waya juzu bal yung dabu, ini malah takbir yang mungkin agak aneh dan menyenangkan mungkin ya. Waya juzu, dan boleh bal yung dabu, bahkan disunahkan. Nah, yung dabu itu disunahkan lil qayyimi, bagi pengurus masjid, ayyaf ala ma ya'tadu fil masjid, melakukan atau mempunyai kebijakan apa yang menjadi adat di masjid itu. Maksudnya bukan adat ya, bahkan tidak adat, ini menjadi adat. Contoh min kohwatin, dari menyiapkan kopi. Dia ono kopi ini itu sunnah malahan ini menurut Bughiyatul Mustarsyidin ini. Waduhunin, dukhonin, kalau dukhonin itu malahan berat, karena rokok kan nggak mungkin ini. Ini waduhunin maknanya apa ini? Pokoknya siapkan kopi atau siapkan apa. Makanya kalau ada di sebagian masjidnya kita itu ada yang menyiapkan yang kulkas, sehingga ngambil air sesukanya. Ada pula yang infak beras, ada kayak ATM, semacam ATM beras, itu juga ya. Kalau menggunakan pendapat ini ya, ini malah sunnah ini. Kebijakan yang sunnah. Mimma yuraghibu nahwal musallin. Nah, yang kira-kira itu bisa menyenangkan orang-orang yang mau sholat. Nah, ini ibarat menjadi garis merahnya ya, benang merahnya adalah bagaimana mempunyai kebijakan agar orang-orang itu senang sholat ke masjid. Maka ini menjadi umum. Terus wa illam yu'tada qablu idza zada ala imaratihi, meskipun belum dibiasakan sebelumnya atau belum menjadi adat sebelumnya. Nah, jadi mempunyai kebijakan yang kira-kira atau gebrakan yang kira-kira itu bisa mentakmirkan, memakmurkan masjid. In zada idza zada ala imaratihi, ketika itu bisa menambahkan, memakmurkan masjid. Itu malah disunahkan. Jadi itu bagi qayyim, pengurus masjid, bukan hanya nazir ini. Yang mempunyai kebijakan di masjid disunahkan bagaimana mempunyai kebijakan yang itu adalah bisa menyenangkan orang-orang yang sholat, sehingga masjidnya itu menjadi ramai. Entah disiapkan kopi, entah disiapkan ini. Secara kalau kopi ini ya, ini kayaknya nggak masuk sama sekali, nggak masuk di
Nganunan masjid lah Masjid, pokoknya. iya. Iya. Ini malah disunahkan. Bal yungdabu ini. Bahkan disunahkan. Sehingga kalau menggunakan takbirnya Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami yang tadi ya benar, di lain sisi memang pandangan sebagian orang yang takmir ya kayak gitu. Nggak boleh menggunakan ini itu kecuali memang hanya hubungannya dengan masjid. Iya. Kalau yang model-model yang takmir masjid yang kreatif yang seperti sekarang yang mungkin dicontoh-contoh ya cocok dengan menggunakan takbir ini, bahkan disunahkan. Kebijakan bagaimana caranya agar masjidnya itu tambah rame. Iya. Dikasih kopi kek atau dikasih kohwa atau apa istilahnya. Kalau sekarang ya ibaratnya ya dispenser, terus apa kayak atau mungkin ya alat rebana biar anak muda itu senang ke masjid dan sebagainya ya. Itu diperbolehkan seperti itu. Dalam kitab Fathul Ilah Al-Mannan, Syekh Salim bin Sa'id Bukair Ba'ithan Asy-Syafi'i su'ila rahimahullahu ta'ala an rajulin waqafa amwalan katsirah ala masalihil masjidil fulani wa huwal an ma'murun afi khazanatil masjid min hadzal waqfi asy-syai'ul katsir fahal yajuzu ikhraju syai'in min hadzal waqfi li iqamati walimatin mathalan yaumaz zinah targhiban lil musallinal muadzibin. Ini Syekh Salim bin Sa'id Bukair Bagithan ditanya tentang ketika ada masjid itu mempunyai kas yang sangat banyak, ada orang yang mewakafkan harta yang banyak untuk kemaslahatan masjid, dan itu diinvestasikan sehingga kasnya masjid itu menjadi banyak. Nah, pertanyaannya adalah fahal yajuzu, apakah diperbolehkan ikhraju syai'in min hadzal waqfi li iqamati walimatin, mengeluarkan sesuatu dari wakaf ini atau dari kasnya masjid untuk mendirikan walimah misalnya. Walimah yaumaz zina atau mendirikan ya semacam acara Maulid Nabi. Nah, acara apa? Tujuannya apa? Targhiban yaumaz zinah targhiban lil musallinal muadzifin. Menyenangkan orang-orang yang sudah biasa jamaah atau ya orang yang biasa sholat di situ. Beliau menjawab, fa ajaba alhamdulillah wallahul muwaffiq lis-shawab. Al-mauquf ala masalihil masajid kama fi mas'alatis su'al yajuzu sarfu bihil bina wa tasis wal al-muhakkam fi ujratil qayyim wal muallim wal imam wal hasri wad duhni wa kadza fi ma yuraghibul musallin min nahwi qahwatin wa bukhurin. Boleh dalam kasus yang tersebut boleh mentasarufkan kasnya masjid untuk pembangunan, untuk kayak kasih boto ya, diperkuat temboknya, untuk ongkosnya orang pengurus boleh juga, takmir masjidnya dan sebagainya. Ongkosnya wal muallim, pengajarnya boleh, wal imam, imamnya, wal hasr, membeli karpetnya, waduhun, membeli lampu-lampunya, kalau di sini adalah penerangannya. Wa kadza fi ma yuraghibul musallin, dan begitu juga boleh ditasarufkan untuk bagaimana agar orang-orang yang sholat itu tambah seneng. Contoh min nahwi qahwatin, semisalnya qahwah, kopi. Wa bukhurin, bukhur itu kalau di Arab itu adalah kayak semacam kemenyan itu. Nah, itu boleh. Tapi yuqaddimu min dalikal aham fal aham. Jadi tapi mendahulukan yang lebih penting dan yang lebih penting. Nah, misalnya ada menyiapkan kopi sama acara apa menggaji takmir misalnya, atau menggaji imam atau menggaji marbot. Ya kalau dengan menggaji marbot uang kasnya habis kan ya jangan menyiapkan kopi, jangan menyiapkan kulkas dan sebagainya. Nah, itu menurut Syekh Sa'id Ba'asyan. Begitu juga Syekh Bafadul memperbolehkan. Nah, yang menjadi pertanyaan adalah apa itu makna daripada imarah atau memakmurkan. Imarah itu kan memakmurkan masjid.
Dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yaumil akhir wa aqamas shalah wa ataz zakah wa lam yakhsha illallah fa asa ulaika ayyakunu minal muhtadin. Mal murad bi imaratil masajid fil ayatil karimah. Apa yang dimaksud atau yang dikehendaki atau yang diharapkan daripada imaratul masajid dalam ayat tersebut? Dhaba ba'dul ulama ila annal murad bi imaratul masajid hiya bina'uha wa tasyiduha wa tarimu mimma tuhdamu minha. Wa hadhihi hiyal imarah al-hissiyah. Sebagian ulama mengatakan yang dinamakan imarah memakmurkan masjid adalah pembangunan masjid, terus plesternya masjid dan sebagainya. Nah, dan ini adalah imarah hissiyah, memakmurkan secara lahiriah, lahirnya masjid. Di lain sisi, qala ba'duhum al-muradu imaratuha bis-shalah wal ibadah wa anwa'il qurbat. Yang dimaksud daripada imarah yaitu apa? Di lain sisi adalah sholat, ngibadah, dan macam-macam daripada kurbah, mendekatkan diri kepada Allah. Nah, yaitu contoh kalau saya menafsiri yaitu apa? Ya, semacam ngaji, mengadakan acara-acara tentang memakmurkan masjid agar masjidnya itu tidak sepi. Nah, nah itulah yang dinamakan imarah. Sehingga yang kita bahas tadi tentang bolehkah kasnya masjid itu ditasarufkan untuk memakmurkan masjid atau untuk kegiatan, yang menjadi kesimpulan sementara adalah selama kegiatannya itu adalah tujuannya untuk memakmurkan masjid atau meramaikan masjid, maka diperbolehkan. Kecuali mungkin ada acara lain yang enggak ada hubungannya dengan masjid, tapi kira-kira apa ya? Acara yang lain ya, mungkin ya acaranya hanya untuk rapat pemilihan RT misalnya ya, atau rapat pemilihan RW ngono mendadak ning masjid ngono. Tapi kalau memang panitianya biar orang-orang seneng ke masjid, ya sudah, monggo. Tapi yang menjadi permasalahan lagi adalah itu kan mengadakan acara di masjid. Apakah boleh? Ya boleh selama bisa membawa orang-orang itu pada senang ke masjid. Lalu kasnya masjid bagaimana pengeluarannya? Kalau menurut saya kesimpulan yang dari saya baca selama ini dari perbedaan pendapat boleh dan tidaknya, ya selama jika kasnya memang itu tidak ditentukan untuk misalnya ini untuk pembangunan, yang menitipkan uang ini untuk pembangunan ya, ini untuk TPG ya, selama tidak ditentukan ya berarti umum, kasnya masjid secara umum, maka boleh untuk kemaslahatan masjid. Di antara kemaslahatannya ya mengimarah memakmurkan masjid tadi, boleh-boleh saja mengadakan acara, membuat kasnya itu dengan kegiatan dan sebagainya. Tapi kok selama uangnya itu khusus ketika misalnya masjidnya renovasi, kebanyakan kan pastinya uang yang masuk itu untuk pembangunan. Maka ya kalau demikian tidak boleh digunakan untuk yang lain, karena itu adalah sesuai dengan syaratul wakif. Syaratnya orang yang mewakafkan, yang menitipkan uang, mau diperuntukkan untuk apa ya monggo, jika tidak berarti secara umum. Atau kecuali kotak kasnya masjid, kas masjid untuk kemaslahatan. Nah, bagus. Jadi bagaimana kebijakan yang bisa untuk memakmurkan masjid, untuk menjadikan orang itu senang ke masjid, apapun itu boleh. Kalau menurut yang ini. Tapi kalau menurut Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami yang tadi ya agak sedikit mungkin lebih ke sempit, yaitu tidak diperbolehkan kecuali hanya memang khusus untuk kebutuhan atau apa yang berhubungan sama masjid. Ya, itu kalau Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami ya. Baik ini Ustaz, yang pertama ya tadi sudah disebutkan ada beberapa pendapat ya, ada yang membolehkan dan ada yang kurang membolehkan atau tidak membolehkan gitu. Yang pertama nih Ustaz ya, mengenai uang kas tersebut ya, itu kan pastinya ada yang boleh digunakan untuk kemaslahatan atau kemakmuran masjid, ada juga yang tidak. Nah kira-kira nih Ustaz, supaya kita mengetahui orang tersebut itu ini digunakan untuk melestarikan, apakah ada akad atau bagaimana? Ya, secara solusi mungkin adalah ya kotak amalnya itu ditulisi.
kas untuk kemaslahatan masjid. Umum ini jelas. Kemaslahatan masjid ya apapun itu. Yang bentuknya untuk yang penting untuk memakmurkan masjid, yang tadi ya membuat acara apa itu bisa semua. Tapi yang satu lainnya lagi kas untuk TPQ misalnya, ya harus ke TPQ, nggak bisa untuk acara yang semodel rapatnya pengurus masjid apa yang nggak bisa. Yang di lain sisi ada kas untuk, kalau tadi malam saya ngisi ngaji di masjid, salah satu masjid di Banyumanik itu kas ada 4 model kas. Yang pertama memang kas umum, yang kedua kas untuk ambulan, yang ketiga kas dari parkir, yang keempat kas apa ya? Nah, itu ada 4 macam. Sehingga contoh misalnya kasnya tulisannya untuk ambulan, operasional ambulan, kan ya sudah, memang orang mau menyumbangkan atau mewakafkan bahasanya itu kan untuk memang operasional ambulan masjid. Ya berarti ya nggak bisa untuk rapat masjid, apalagi buru-buru rapat masjid, kegiatan masjid apalagi dan sebagainya. Ada kas yang umumnya, ya berarti kalau kas umumnya boleh. Nah terkadang itu masjidnya sudah terbiasa kasnya umum, misalnya untuk kemaslahatan masjid. Tapi terkadang pas ketika waktu pembangunan, nah ini kan yang agak ketika waktu pembangunan ya harus ketahui ini untuk pembangunan masjid, yang ini untuk kas kemaslahatan atau kemakmuran masjid. Ya itu mungkin jadi solusinya, ditulisi biar tahu bahwa ini adalah untuk kemaslahatan masjid, yang ini untuk pembangunan masjid. Tapi sementara sampai akhir ini banyak sekali masjid-masjid itu tidak membedakan seperti itu. Ya itu bagaimana kira-kira? Ya kalau tidak itu membedakan ya ikut, kalau di sini ada ibarat itu ikut apa yang sudah terjadi atau sudah kelaku di pengurus-pengurusan sebelumnya. Berarti adanya kebijakan gitu ya. Maksudnya contoh misalnya kita generasi ketiga ini, pengurus masjidnya atau takmir dan jajarannya generasi ketiga. Dari generasi pertama sama kedua ini kasnya masjid itu digunakan untuk apa? Kalau hanya untuk pembangunan atau yang pendapat yang tidak memperbolehkan tadi, ya berarti nggak memperbolehkan. Tidak digunakan untuk kecuali hanya pembangunan atau memang hanya untuk gaji marbot dan sebagainya, nggak untuk kegiatan, nggak untuk apa, atau apalagi buru-buru nyiapno kopi apa kayak tadi itu sama sekali nggak boleh itu ya. Tapi kalau mungkin ditulisi baru, nah kalau ditulisi, kalau ini kan nggak ditulisi ya, berarti ikut kepengurusan yang sudah berlaku. Itu ada nanti insyaallah. Baik, kita beri kesempatan untuk ada semuanya kaum muslim, para pendengar dan juga pemirsa dimanapun Anda berada yang ingin bertanya seputar tema uang kas masjid untuk kegiatan ataupun di luar tema, boleh di 0821 336 70.000 atau di 0246 746 352. Halo Sobat Digital, kenapa ya harus nonton siaran TV digital? Walaupun sama-sama menggunakan teknologi digital, siaran TV digital tidak sama loh dengan TV streaming yang melalui internet, TV kabel, dan TV satelit. Siaran TV digital adalah bukan TV streaming yang menggunakan kuota internet, bukan TV kabel yang membayar iuran setiap bulannya, dan bukan TV satelit yang menggunakan antena parabola. Siaran TV digital itu gratis loh, masih menggunakan antena UHF biasa. Bila televisi di rumah kamu masih analog, pasangkan set-top box dengan teknologi DVB T2. Yuk beralih nonton siaran televisi digital. Bersih gambarnya, jernih suaranya, canggih teknologinya. Yuk nonton siaran televisi digital. Bagaimana ya cara menangkap siaran televisi digital? Pertama, pastikan di daerah Anda sudah ada sinyal siaran televisi digital. Kedua, gunakan antena UHF di dalam atau di luar rumah Anda. Ketiga, pastikan televisi Anda sudah dilengkapi penerima siaran digital DVB T2. DVB T2 merupakan jenis sinyal yang digunakan Indonesia dalam penyiaran televisi digital. Keempat, pilih auto scan, lalu pindai televisi Anda. Bagaimana jika televisi Anda masih analog? Pasangkan set-top box,
televisi Anda otomatis menangkap siaran digital. Bersih gambarnya, jernih suaranya, canggih teknologinya. Halo Sobat Digital, kenapa ya harus nonton siaran TV digital? Walaupun sama-sama menggunakan teknologi digital, siaran TV digital tidak sama loh dengan TV streaming yang melalui internet, TV kabel, dan TV satelit. Siaran TV digital adalah bukan TV streaming yang menggunakan kuota internet, bukan TV kabel yang membayar iuran setiap bulannya, dan bukan TV satelit yang menggunakan antena parabola. Siaran TV digital itu gratis loh, masih menggunakan antena UHF biasa. Bila televisi di rumah kamu masih analog, pasangkan set-top box dengan teknologi DVB T2. Yuk beralih nonton siaran televisi digital. Bersih gambarnya, jernih suaranya, canggih teknologinya. Baik, kembali di 107,9 FM dan juga di MAJT TV serta di Radio Gaul Gabungan Ulama 87,8 FM. Para pendengar setia dimanapun Anda berada dan juga pemirsa, masih bersama Ustadz Muslihin pada kesempatan sore hari ini. Silakan bagi Anda yang ingin bergabung, bertanya, bisa di 0246 746 352. Kita sapa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, dari Bapak Endra di Pelamongan. Monggo Bapak Endra. Tanya, saya itu jamaah Masjid Saprudin Pelamongan Hijau, Pak. Mau tanya, itu alhamdulillah di masjid saya itu kalau khotib dari dalam ada sekitar 4-5 orang tidak dibayar, tidak ada idqorus surur atau bisaroh. Tapi kalau dari luar dikasih 250. Tapi kalau pengajian minggu pagi itu kadang-kadang diambilkan dari snack ya sekitar 500-an lah uangnya, ya ada sekitar 25 juta. Tapi kalau pas rapat diambilkan 100.000, tapi untuk beli kopi ya itu kalau untuk PAUD ada, termasuk marbot sekitar 2,5 juta ada. Itu sudah sesuai dengan imaroh atau gimana, Pak? Nggih, matur nuwun, jawab nuwun nggih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Monggo. Ya, sebelum menjawab Bapak Endro. Pak Endro ya di Pelamongan, tadi takbirnya yang saya bacakan bahwa ketika kasnya tidak tahu arahnya kemana, ini yang tadi ya. Wasu'ila an malin mauqufin lam yadri atau lam yudra ala ayyi jihatin. Jadi ketika ada harta yang diwakafkan atau kas yang diwakafkan tapi tidak tahu dibuat untuk apa. Biasanya secara umum kas masjidnya atau apa ya. Lakin istuhira wastufidu annahu mauqufun ala kadza wa jarat nadhairuhu ala dzalika min qadimiz zaman. Tapi sudah masyhur dan sudah kelaku bahwa itu adalah diwakafkan untuk ini misalnya. Hanya untuk ini misalnya, dan itu sudah kelaku dari pengurus masjid sebelumnya, min qadimi zaman, dari zaman dulu. Maka fahal yajibu ala nadhiril mutaakhir ittiba'uhum fi dzalik. Apakah bagi nadhir yang sekarang itu harus mengikuti yang dahulu? Fa ajaba biqoulihi yajibu sarfuhu ala ma jarat bihi adatul awalin. Wajib mentasarrufkan yang sudah kelaku sebelum-sebelumnya. Itu adalah dalam Fatawi Ibnu Hajar Al-Haytami, sama seperti yang tadi ya, yang tidak diperbolehkan dan sebagainya. Ini wajib kelaku seperti yang dahulu. Wa yajri alal halil ma'hud min ahli dzalikal mahalli fihi min ghairi nakirin min imaratin wa ghairiha. Dan mengikuti urful mutarib, kelaku yang sudah berjalan selama ini atau selama dari dulu. Itu harus diikuti bagi nadhir yang sekarang. Itu kalau kasnya itu tidak jelas atau tidak ibaratnya enggak diketahui atau tidak dikasih bahasa yang tadi ya, kas untuk kemaslahatan masjid. Menjawab dari Pak Endro yang ada di Pelamongan, kalau secara pertanyaan seperti itu ya secara itu yang pertama adalah hukum
apa namanya, uang masjid untuk imam. Nah, untuk imam. Ndelalah secara kalau misalnya imamnya itu adalah imam lokal, ya terus tidak apa namanya, tidak dikasih amplop misalnya, yaitu secara adalah monggo kerso. Iya. Monggo kerso. Tapi secara yang dibacakan tadi itu diperbolehkan menerima. Dadak kok imamnya misalnya itu adalah tidak menerima karena Iya. lokal, ya monggo kerso. Berarti itu adalah sedekahnya dari imam tersebut. Dalam kitab Bugyatul Mustarsyidin dikatakan fa in kanal waqfu lima sholihil masjid. Jika wakafnya atau uang kasnya itu asli untuk lima sholihil masjid, Iya. kemaslahatan masjid, maka surifa min raihi liman dzukira, maka ditasarufkan hasilnya atau kasnya liman dzukira, orang-orang yang sudah disebutkan. Di sini disebutkan muadzin wa imam, orang yang adzan dan juga imam. Iya. Bisa mendapatkan waktu mida fin nihayah annahu yusrafu lil muadzin wa man ba'dahu wa ma ba'dahu fil waqfil mutlaq. Nah, jika kok mutlak secara umum enggak dikasih tahu, enggak tahu ini tadi mutlak, ya boleh bagi dibuat gaji untuk muadzinnya. Nah, kalau yang tadi berarti bapaknya misalnya kok ndelalah imam lokal enggak mau menerima amplop, ya masya Allah, alhamdulillah. Nah, itu adalah Iya. subhanallah. Tapi secara ya alangkah baiknya itu tetap dikasih, meskipun itu nanti dimasukkan ke Iya. lagi ya, Masjid, karena menjaga perasaan, barangkali ada yang mungkin delalah malu atau apa misalnya. Ini nanti mau dimasukkan lagi ke kotak amalnya masjid, ya monggo kerso. Nah itu. Jadi karena apa? Ya di lain sisi takutnya nanti imam lokalnya itu menggantikan orang lain, pas delalah nggak bisa, terus akhirnya dibadalkan sama orang lain dan itu orang luar. Gitu loh. Padahal pas jatahnya beliau itu nggak dapat itu, nggak dapat bisyarah ya. Nah akhirnya di situ ya, kalau barangkali disamaratakan lebih bagus, yaitu apa? Ya semuanya dikasih, entah delalah imam lokalnya nanti dimasukkan lagi ke kas atau kotak amalnya masjid, ya bagus, ya itulah secara sesuainya. Tapi delalah dari awal nggak mau ya monggo kerso, pokok pada intinya aslinya adalah berhak atau aslinya adalah boleh menerimanya, ininya pada ininya di situ. Iya. Lalu ketika untuk kegiatan yang tadi disebutkan beliau, yaitu yang untuk TPQ sendiri memang sudah ada ya, terus untuk rapat diambilkan yaitu 100.000, terus yang untuk kegiatan minggu pagi ngaji yaitu 500.000 dan sebagainya. Memang itulah di antara kemakmuran masjid gitu loh. Pemakmuran masjid ya. Kan yang dibahas tadi yang agak keluar dari jalur ini, contoh dibuat walimah misalnya, atau dibuat acara maulid nabi misalnya. Kalau yang buat ngaji terus butuh konsumsi, dibuat yang tadi rapat butuh konsumsi, ya itu ya agak masuk memang jalurnya kasnya masjid untuk ke situ tuh loh. Untuk ke situ. Nah, jadi ya sudah masuk di koridor, ibaratnya koridor pewakafan atau kasnya masjid dialurkan untuk ke situ lah. Nah, kalau misalnya ya untuk terkadang di minggu pagi ada senam bersama. Dan nanti kasnya dari kas masjid gimana lah? Itu mungkin yang agak ibaratnya agak jauh dari masjid, baru kita bahas. Tapi kan karena selama yang disebutkan oleh Pak Indro tadi sudah sesuai dengan jalurnya kasnya masjid ya. Baik Ustaz, tadi mengenai orang yang berhak ya menerima istilahnya apa tadi bisyarah ya dari masjid itu sendiri, yaitu imam dan muadzin salah satunya. Lah untuk khotib dan seperti itu apakah termasuk nih Ustaz? Ya namanya khotib hanya juga ngimami. Oh gitu ya. Biasanya kan hanya sekedar aja. Iya. Jadi kalau yang ini kan yang disebutkan hanya imam sama muadzin. Tapi kalau yang takbir yang tadi itu kan juga disebutkan ya ada mualimnya, guru. Ada juga yang tadi imamnya, ada juga yang tadi disebutkan yaitu lebih banyak lagi kalau yang tadi. Kalau yang di takbir yang barusan ini kan hanya imam dan imam dan muadzin saja. Tapi kalau yang ibarat yang tadi dibacakan itu, coba saya bacakan lagi. Mana ya? Terus fi ujrotil qayyim, bahkan
ongkosnya orang pengurus-pengurus atau yang mengurusi lah, kalau marbotnya lah bahasanya. Kalau pengurus kan terkadang kebanyakan di Indonesia itu lebih banyak nggak dapat ya. Kalau malah pengurus masjid nggak dapat. Kalau di sini misalnya kok pengurus masjid dapat ya monggo kerso misalnya. Wal muallim, guru atau yang mengajar, memang ya kayak tadi yang ngisi pengajiannya, bisyarahnya dan sebagainya. Wal imam, imamnya juga. Jadi antara imam sama qayyim yang ngurus masjid itu beda. Kalau di sini ya. Jadi imam boleh dapat, qayyim orang yang berperan di masjid ya boleh dapat. Entah itu secara umum apa saja. Fal aham wal hasri wad duhni wa kadza fi ma yuraghibul musallin min nahwi kahwatin. Pokoknya yang bisa menyenangkan orang-orang sholat juga kopi, bukur ya kayak tadi. Kalau yang sekarang kita di Indonesia ya misalnya kebijakannya ya menyiapkan itu tadi kulkas, menyiapkan ATM beras, atau ada juga yang mungkin misalnya AC-nya misalnya karena biar orang yang sholat itu nyaman misalnya dan sebagainya. Itu ya meskipun kalau secara nggak ada hubungannya dengan masjid, antara AC dengan masjid misalnya, tapi kan ya itu untuk menyenangkan orang-orang yang sholat itu boleh. Nah, itu kalau di takbir yang lain. Baik, ini ada yang bertanya Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Dari Pak Yadi mau bertanya, bagaimana nih hukumnya memberikan santunan kepada keluarga pengurus nih Ustaz yang meninggal dunia diambilkan dari uang kas. Nah, jadi keluarga dari pengurus bagaimana nih? Nah, itu adalah permasalahan yang agak ke lain, tapi ya masih ada hubungannya itu karena dia itu adalah keluarga pengurus ya. Keluarga pengurus. Di dalam kitab yang lain ya, saya pernah membaca ini, soalnya takbirnya banyak ini, jadi ya harus milah-milah satu-satu dan sebagainya. Pada intinya jika memang kalau secara umumnya yang tadi misalnya kebijakannya seperti halnya yang masjid di salah satu masjid di Yogyakarta itu kan bukan hanya pengurus ya, meminjamkan uang ke masjid ke jamaah bahkan. Atau menjadi koperasi masjid, sehingga simpan pinjam atau bahkan yaitu tadi buat santunan dan sebagainya. Nah itu kalau memang tujuannya inti adalah bagaimana agar ya mengikat orang agar senantiasa ke masjid atau biar masjidnya tambah ramai, karena di lain sisi ketika masjidnya itu berperan sebagai sosial ya yang di sekitar masjid pun akan antusias untuk sholat. Kalau secara teori pun seperti itu ya, secara teorinya seperti itu. Dini kok ndelalah misalnya ada masjid sudah berperan seperti itu kok masjidnya masih sepi, ya itu memang perlu dipikirkan sama takmir masjid ya. Secara kalau menurut yang tadi ya dua pendapat ya sama, kalau Imam Ibnu Hajar ya tidak diperbolehkan karena itu sudah tidak ada hubungannya dengan masjid. Kalau keluarganya misalnya takmir masjid atau apa, tapi di lain sisi itu misalnya untuk dengan tujuan untuk bagaimana agar menyenangkan orang agar senantiasa ke masjid ya boleh-boleh saja. Nah, kalau misalnya saya jadi takmir kemungkinan pun akan membuat kebijakan-kebijakan sing piye carane ugen seneng nang masjid ngono lah. Jadi jalur mungkin kalau jalur zaman dahulu ya nggak boleh kecuali hanya, tapi kalau jalur saya mungkin anak muda fleksibel ya bisa gitu. Boleh itulah. Oke, bagi Anda semuanya kaum muslim ditunggu 082133670000 atau di 0246746352 dari Alfan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Mau bertanya mengenai wakaf uang ini boleh atau tidak? Monggo. Nah, wakaf uang boleh atau tidak? Secara syaratnya mauquf, yang barang yang diwakafkan itu adalah harus berupa barang yang berjangka lama. Jangkanya jangka lama. Nah, kenapa? Karena namanya wakaf itu adalah barang yang dimanfaatkan. Bukan kok dibelanjakan.
Nah, itu syarat yang pertama. Jadi wasyartul mauqifi ayyakuna ainan nafi'an. Syaratnya ada 8 kalau dalam kitab Yaqutun Nafis atau 9 atau 8 ya. Nafi'an, bermanfaat, terus bagian terus menerus, bisa diambil manfaat dan sebagainya. Nah, jadi kalau secara syarat yang pertama tadi harus barang, harus yang dimanfaatkan. Contoh misalnya barang yang diwakafkan yaitu tanah, mobil pun bisa. Misalnya pokoknya yang bisa dimanfaatkan lah bisa. Tapi kalau uang tidak bisa malahan. Secara kalau di syaratnya ini ya. Makanya dikatakan annama la yumkinul intifa'u bihi ma'a baqa'i ahinihi kadananiri wad-darahimi wal mat'umi wal mashrubi wasyam'i wa asbahi la yasih waqfuhu fi qawli ammatil fuqaha wa ahlil ilmi illa syai'an yuhka an malikin wal auza'i fi waqfit ta'am annahu yajuzu. Adapun sesuatu yang tidak bisa diambil manfaat besertaan dengan barangnya tetap. Contoh darohim dananir uang, mat'um makanan, masyrub minuman, wasyam'i lilin. Nah, lilin itu kalau dinyalakan itu kan habis lilinnya. Wa asbai dan semacamnya tidak sah diwakafkan. Tidak sah diwakafkan menurut mayoritas ulama dan ahli ilmi, kecuali pendapat yang diriwayatkan dihikayatkan dari Imam Malik dan Al-Auza'i. Dari Imam Malik dan Al-Auza'i. Dalam kitab Mukhtasar Ikhtilafil Ulama dikatakan wa ammad darahim wad dananir fala yasihhu waqfuha li'annaha tastahliku ainuha. Wa ajaza Malikun waqfat dananir wa ja'liha ma'adzalika qardun alaman awqafat alaihi fala ma'na lahu li'annaha idza ju'ilat kadzalik fahiya mamlukatun liman awqafat alaihi. Nah, adapun mewakafkan dirham dan dinar, uang zaman dulu ini pembahasannya dalam kitab Mukhtasar ini tidak sah diwakafkan karena itu akan rusak. Dibelanjakan akan rusak. Sedangkan wakaf itu adalah sesuatu yang barangnya masih tetap. Nah, Imam Malik membolehkan wakaf dinar, uang semacam uang sama, dan itu dijadikan sebagai semacam hutangan bagi orang yang diwakaf atau orang yang akan ditasarufkan. Jadi uangnya diwakafkan nanti dipinjamkan sama orang lain bisa. Itu menurut Imam Malik. Tapi menurut mayoritas ulama tidak diperbolehkan. Tapi kalau kita membaca pembahasan yang sekarang kontemporer ini, baru kemarin itu kan ada yang mewakafkan uang itu yang berapa miliar atau berapa apa itu. Sehingga para ulama termasuknya mungkin MUI dan Basu Masail itu membahas bagaimana hukum wakaf uang. Nah, secara hukum wakaf uang pas ketika ini ya Menteri BUMN ini kayaknya itu adalah memang tidak sah. Tapi bisa sah jika memang uangnya itu langsung dibelanjakan. Tetap diterima uangnya, tetap diterima sebagai sahnya wakaf, langsung dibelikan barang atau langsung diinvestasikan dan langsung untuk masjid. Nah, jadi sahnya itu diterima langsung dibelanjakan barang, nah untuk masjid. Nah, jadi itu adalah solusinya. Jadi kalau wakaf uang memang tidak sah awalnya, tapi ya eman-eman loh ya. Dikei uang ditolak ya. Iya 100 juta untuk kemakmuran masjidnya. Tetap diterima dan sah langsung dibelanjakan. Entah itu diinvestasikan, entah itu dibelikan ruko untuk kemakmuran masjid nantinya. Nah, itu adalah bagus. Nah, itu pembahasan yang akhir-akhir kemarin sedang viral karena Menteri BUMN atau pejabat siapa yang mewakafkan uang ke salah satu lembaga yaitu. Nah, ya, itu. Mungkin itu Ustaz. Terima kasih banyak atas kebersamaannya pada kesempatan sore hari ini. Dengan uang kas masjid untuk kegiatan itu boleh diperuntukkan asalkan untuk kemakmuran masjid gitu ya Ustaz ya. Dan juga membuat orang senang sehingga senang untuk pergi ke masjid. Dan saatnya harus pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Sampai jumpa di lain kesempatan yang lebih berbahagia. Wal muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.